kerohanian yang sejati adalah kerohanian yang berpusatkan pada Yesus Kristus, bukan pada diri manusia. Bukan pada apa yang kita lakukan, tetapi pada Kristus dan apa yang Dia lakukan. Default setting kita, kata Martin Luther, ada Tuhan lain yang sedang disembah. Allah atau berhala. Bagaimana memahami ini? Bahwa ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, maka Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang menggambarkan Allah, ya, karena dikatakan manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Ada pertanyaan teologis yang ditanyakan tentang penciptaan manusia sebagai gambar Allah. Ketika awal Allah menciptakan manusia itu untuk siapa? Nah, di dalam memahami jawaban pertanyaan ini, saya pikir Tuhan pertama dan terutama, karena Dia yang menciptakan kita. Saya setuju dengan para teolog yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia bagi dirinya. Tentu kita tahu Allah juga menciptakan kita berelasi dengan manusia lain, tetapi awal mulanya Allah menciptakan manusia bagi dirinya. Karena itu manusia itu adalah makhluk yang selalu akan mencari Allah. Manusia adalah makhluk yang menyembah. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita untuk dirinya. Jadi sebenarnya tertanam di dalam dasar eksistensi kita, kita adalah makhluk yang menyembah. Manusia adalah homo adoramus. To worship is human. Apa konsekuensi pemahaman ini? Bahwa ternyata pilihan kita dalam hidup adalah selalu menyembah. Jadi teman-teman jangan berpikir manusia itu pilihannya adalah menyembah atau tidak menyembah. Bukan demikian. Manusia pasti selalu menyembah. Karena itulah natur kita diciptakan. Karena itu pilihan kita bukan menyembah tidak menyembah. Tetapi pasti menyembah. Pilihan kita sedang menyembah Allah yang benar. Kan kita selalu menyembah. Kita sedang menyembah Allah yang benar. Atau kita sedang menyembah Allah yang salah. Sehingga pergumulan utama kita sebagai manusia yang diciptakan untuk menyembah, ketika sudah jatuh ke dalam dosa, manusia mengingkari Allah, menolak Allah. Manusia bukannya menyembah Allah yang benar, tetapi justru menyembah Allah yang salah. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita, itu bahasa Alkitabnya berhala. Makanya kalau kita perhatikan, tulisan-tulisan reformasi juga banyak bicara berhala. Beberapa tulisan yang bisa kita gali, misalnya dari Martin Luther tidak hanya bahas dosa, tetapi dia melihat lebih dalam dari dosa, yaitu berhala. Sehingga dia menuliskan dengan istilah, berhala itu adalah sin beneath the sin. Jadi ini di permukaan ada dosa. Nah, berhala itu apa akarnya dosa itu? Nah, dia menggambarkan seperti penyakit. Yang kelihatan di permukaan itu cuma gejalanya, symptoms. Tetapi yang harus kita atasi bukan cuma symptoms-nya, tapi harus cari apa akar masalahnya. Dan Martin Luther dalam tulisan-tulisannya menuliskan bahwa masalah utama adalah berhala. Nah, apa artinya kita memiliki berhala? Kita dikatakan memiliki berhala jika kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan. Ingat ya, semua kategorinya cuma dua kan, pencipta sama ciptaan. Nah, yang mengerikan manusia menolak penciptanya, tapi ambil segala sesuatu, bisa apapun dari alam ciptaan, lalu mulai menyembah, mulai mengasihi, mulai melayani, bahkan memperoleh makna dari hal-hal tersebut. Dibandingkan dari Allah yang sejati. Para reformator juga coba menggalinya. Mereka mengatakan bahwa yang bisa jadi berhala itu adalah semua kategori ciptaan itu bisa jadi berhala. Dan itu bukan cuma yang jahat ya. Bukan hanya yang buruk. Tetapi berhala juga bisa dari hal yang baik. Loh kok bisa? Berhala itu berarti mengubah sesuatu yang baik dijadikan yang terutama. Jadi sebenarnya yang baik itu biarlah tetap di tempatnya sebagai yang baik. Jangan dijadikan terutama. Teman-teman bisa tempatkan apa saja di situ.
Semua yang baik. Orang tua baik nggak? Baik. Tapi begitu dijadikan utama, orang tua bisa jadi berhala. Pacar baik nggak? Oh baik, pacar. Tapi ketika dijadikan terutama, itu jadi berhala. Uang baik nggak? Oh baik. Biarlah tetap di tempat yang baik. Jangan jadikan yang terutama. Maksudnya dijadikan terutama karena dijadikan segala-galanya. Maka kita sedang menyembah yang bukan Allah. Tidak heran kalau kita perhatikan, Tuhan tuh karena tahu banget ya. Tuhan itu tahu banget manusia ini kita kayak apa. Lihat perintah pertama. Martin Luther melihat bahwa perintah pertama, Tuhan langsung bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kira-kira bisa nggak kita bayangkan, kenapa ini perintah pertama? Kenapa perintahnya jangan ada padamu Allah lain? Karena Tuhan tahu kita itu makhluk yang akan selalu menyembah, selalu akan cari sesuatu yang disembah, selalu cari Tuhan. Sayangnya sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang dicari bukanlah Tuhan yang sejati. Makanya Martin Luther menuliskan begini ya, pertanyaan ini, mengapa 10 perintah Allah dimulai dengan larangan menyembah berhala? Luther berargumen bahwa itu karena kita tidak pernah melanggar perintah-perintah lain tanpa melanggar yang pertama. Kita nggak mungkin melanggar hanya satu hukum dari 10 hukum Taurat ya. Dia katakan hampir pasti kamu pasti melanggar minimal 2. Yang kamu langgar sebenarnya yang pertama dan terutama adalah hukum yang pertama itu. 10 perintah Allah dimulai dengan arahan agung tentang penyembahan berhala. Jangan ada padamu Allah lain. Nah, teman-teman perhatikan, kalau kita misalnya berzinah, itu bukan cuma berzina doang gitu ya. Coba lihat cara Luther menjelaskan, you need to find what is the sin beneath the sin. Ada apa yang jadi akar dosanya? Akar dosanya adalah kamu menjadikan nafsumu, seks sebagai Tuhanmu. Jadi yang kamu langgar bukan cuma perintah jangan berzinah, yang kamu langgar juga adalah perintah ada Allah lain di hadapanmu. Jadi yang kamu langgar adalah perintah yang pertama dan berzinah. Demikian juga mencuri. Kenapa mencuri? Karena dia menjadikan hartalah segala-galanya. Berarti ada yang dia tempatkan sebagai yang dia sembah, yaitu harta. Wow, ini menarik sekali ya. Saya nggak tahu nih teman-teman gereja Lutheran ini ajaran opung ini ya, tapi banyak yang mungkin nggak diajarin lagi sekarang ya. Calvin bahkan mengatakan begini, kalau hati manusia itu adalah hati yang selalu menyembah, nah lihat kesimpulannya. The human heart is a factory of idols. Kalau kita nggak lagi sembah Allah yang benar, pasti kita sedang menyembah Allah yang lain. Berarti hati kita itu selalu jadi pabriknya berhala. Makanya dia bilang, every one of us is from his mother's womb, expert in inventing idols. Bisa kita simpulkan begini ya, penyembahan berhala ada di mana-mana. Karena banyak manusia, banyak hati yang kemudian pasti akan cari yang disembah dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita, dan karena itu memiliki kuasa atas hati kita. Saya coba melihat apa hukum terutama di Perjanjian Lama, jangan ada padamu Allah lain. Jadi ini mengungkapkan kita sebagai manusia yang selalu menyembah. Kemudian ada tulisan yang ditulis oleh seorang bernama James K. A. Smith. Kapan-kapan kalau teman-teman mau belajar, bisa cari bukunya, judulnya You Are What You Love. Dia mencoba melihat sisi yang lain, dia menggunakan kata love untuk menggambarkan kata worship sebenarnya yang ada di Perjanjian Lama. Jadi kalau kita kategorikan bahwa di Perjanjian Lama, you are what you worship, nah, gambaran Perjanjian Baru, dia mengatakan hukum terutama yang Tuhan sampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Sehingga dia menawarkan satu pemikiran yang sedikit berbeda dengan pemahaman selama ini. Kita punya pemahaman, you are what you think. Kamu itu apa yang kamu pikirin. Tapi dia bilang ini bukan masalah apa yang kita pikirkan. Karena bagaimana hidup kita dibentuk, itu dibentuk dari apa yang sedang kita sembah, apa yang sedang kita cintai. Jadi dia sekali lagi masuk lebih dalam,
kepada masalah hati. Ya, jadi kalau saya simpulkan sebenarnya dua-duanya sama ya. Kita menyembah uang, namanya Perjanjian Baru pakai istilah cinta uang. Kita menyembah nafsu, makanya berzina. Perjanjian Baru bicara mencintai hawa nafsu. 2 Timotius pasal 3. Kesimpulannya James K.A. Smith ya, dia mengkaitkan worship and love and heart. Ya, you are what you love, you worship what you love. Jadi kalau Perjanjian Lama, bahasa yang digunakan you are what you worship, and at the same time dengan pemahaman yang sama di Perjanjian Baru, you are what you love. Dan ini intinya apa? Ya berhala itu. Kita sedang mencintai bukan Tuhan satu-satunya, maka Yesus mengembalikan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kita sedang menyembah yang lain yang bukan Tuhan. Itu yang dituliskan di Perjanjian Lama. Jadi berhala itu adalah sesuatu yang kita anggap juru selamat kita. Karena kita merasa Yesus nggak cukup. An idol, kata Timothy Keller, is anything that you turn to and say, save me. Harusnya kan kita datangnya sama Tuhan. Engkaulah Tuhanku, engkaulah juru selamatku. Tapi ketika manusia turn dari Allah yang sejati, cari berhala yang dia sembah, maka perhatikan, semua sikap yang harusnya diberikan pada Allah menjadi sikap yang kita berikan sama berhala. Sikap kepada berhala, jadinya kita mulai mengasihi berhala itu, you are what you love. Kita worship berhala itu, you are what you worship. Bahkan kita melayani, bahkan kita memperoleh makna dari berhala itu ketimbang dari Allah yang sejati. Perhatikan, ini contohnya uang. Ada anak remaja pernah datang kepada saya, lalu dia baru belajar mungkin tentang berhala, lalu dia cerita, iya benar ya kok Alex gitu ya. Memang akar segala kejahatan adalah uang ya. Saya kaget gitu. Saya bilang, hey, baca Alkitab baik-baik gitu ya. Akar segala kejahatan bukan uangnya, tapi cinta uang. Itu kalimatnya 1 Timotius 6 ya. Jadi dia salah kutip lah ya. Dia kutipnya akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang, bukan. Kalau nggak suka uangnya kasih saya ya. Masih banyak pelayanan perlu didukung begitu. Kita berpikir uangnya yang salah. No. Salahnya ada di sikap hatimu, di sikap hatiku yang sedang mengutamakan uang jadi segala-galanya. Dan orang yang menjadikan uang sebagai yang terutama, dia akan mengasihi, menyembah, melayani, bahkan memperoleh makna dari uang itu. Berapa banyak uangmu? Dari situlah nanti harga dirimu. Dan itu terjadi. Realita bahwa kita didefinisikan oleh apa yang sedang kita sembah. If God is the one and only that you and I worship, then we will divine by who He is. Kalau kita menjadikan Tuhan segala-galanya, maka kita akan didefinisikan dari siapa Dia. Tapi kalau kita menjadikan uang segala-galanya, maka kita pun akan memperoleh makna harga diri kita tergantung berapa banyak uang yang kita miliki. Dan perhatikan apa yang pengkhotbah katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Perhatikan sekali lagi, bukan uangnya, tapi yang mencintai uangnya yang tidak akan puas. Kadang-kadang kita menyalahkan uang, ya, kita menyalahkan dunia, kita menyalahkan segala sesuatu di luar diri kita. Tapi Alkitab mau mengatakan, the real problem is not from outside yourself, but inside you. Lihat hatimu, apa yang sedang kamu sembah, apa yang kamu sedang jadikan Tuhan. Karena itu kenali betul. Kita ini kan factory of idols. Saya sejak mengerti pemahaman itu, jadi terus coba evaluasi diri ya. Terutama evaluasi hati ya. Kenali berhala hati kita.